Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di dalam Digital Dive with Yourself. Di episode yang kali ini kita akan membahas sesuatu yang menurut saya ini jadi membuat kita gundah atau mempertimbangkan dengan sangat lama, yaitu memilih harus berjualan di mana dulu. Apakah terutama di sekarang platform yang di Shopee dulu, atau yang kedua saya mesti berjualan di TikTok dulu. Nah, dua platform besar ini, TikTok dan Shopee ini selalu dipertanyakan saat kita ingin berjualan atau saat kita ingin menjual, baik sebagai seller maupun sebagai affiliate. Kalau kita sebagai seorang affiliate juga sama. Sebagai seorang affiliate kita mulainya di Shopee dulu atau di TikTok dulu. Sebagai seorang seller kita mulai di Shopee dulu atau di TikTok dulu. Bahkan kalau kita sekarang sudah punya toko atau kita sekarang sudah jadi affiliate dan biasanya kita jadi affiliate di TikTok, ternyata kita penjualannya sedang tidak baik-baik saja sebagai seller di TikTok. Biasanya yang akan ada di otak kita adalah, apa saya harus pindah ya ke platform tetangga saya, yaitu di Shopee. Tapi ini bukan berarti mereka yang di Shopee nggak berpikiran sama. Biasanya affiliate yang ada di Shopee, bahkan seller yang ada di Shopee, saat keadaannya sedang tidak baik-baik saja, mereka biasanya juga akan mempertimbangkan hal yang sama. Jangan-jangan sebagai affiliate lagi kurang baik di Shopee, apa saya harus pindah saja ya ke TikTok? Nah, mungkin kamu jadi bagian yang juga merasakan bahkan pernah berpindah karena alasan yang satu ini. Kalau kita sudah ada di dua-dua platform sebagai seller, saya punya tokonya saya punya dua-duanya di Shopee dan di TikTok. Mungkin kita jadi tahu ya, oh sekarang yang TikToknya lagi naik nih, Shopee-nya lagi turun. Atau yang TikToknya lagi turun, Shopee-nya lagi naik nih. Atau mungkin dua-duanya lagi turun. Itu kalau kita punya dua toko atau kita punya dua akun sebagai affiliate di kedua-duanya, kita jadi tahu. Tapi memang tidak mudah ya. Biasanya untuk bisa punya dua, kita pasti mulai dari satu yang berhasil dulu. Jadi jangan sampai kita juga mulai langsung buka di kedua-duanya, nanti dua-duanya nggak berhasil. Nah, pertanyaannya kalau kita sudah mau membuka di salah satunya, toko ataupun memulai sebagai affiliate, sebetulnya itu lebih cocok atau lebih bagus yang mana sih? Antara di TikTok dan di Shopee? Nah, itulah yang akan kita bahas di episode kita kali ini, yaitu enaknya mulai di Shopee atau enaknya kita mulai di TikTok aja. Nah, ini dari pengalaman saya akan share di dalam episode kita kali ini, karena waktu awal-awal saya memang masuknya sebagai seorang kreator, saya masuk dari Instagram. Jadi kreator Instagram. Tidak lama akun saya @sekolahpebisnis itu memang dikontak sama Shopee dan dikontak sama TikTok. Yang pertama memang waktu itu TikTok duluan yang mengkontak, karena di tahun 2021 booming pertama kali short video dan live itu dari TikTok di Indonesia terutama ya. Dan waktu itu akun @sekolahpebisnis kita dikontak sama RM-nya TikTok dan diminta untuk ngisi konten di TikTok dan diberikan insentif untuk konten di TikTok. Nah, itu masih early tahun 2021 ya, dimana memang platform tersebut sedang membutuhkan banyak kreator untuk masuk ke sana. Dan gak lama dari itu akhirnya saya pun bisa untuk, karena memang kontennya konten-konten edukasi dan seputar juga bisnis dan digital marketing, bisnis online. Akhirnya saya diminta untuk menjadi MCN TikTok, dan sampai sekarang kita masih menjadi MCN TikTok, yaitu RKP Management. Dan sekarang pun kita menjadi MCN Shopee di RKP Management juga. Nah, uniknya waktu kita menjadi MCN TikTok, saya waktu itu berkolaborasi dan berpartner untuk membuat events, karena sekolah pebisnis ini memang kita sering bikin event, dan di event-event itu kita selalu mengundang sosok-sosok yang inspiratif, terutama di bidang bisnis online. Jadi kita mengundang top seller dari top sellernya TikTok. Nah, kita datangkan ke event waktu itu namanya TikTok Business Dynamite. Sebelum sekarang kita Shopee Business Dynamite, itu ada TikTok waktu itu. Di TikTok ini saya mempelajari dari top seller ini bagaimana caranya dia bisa meraih penjualan yang begitu fantastis dan bahkan bisa menjadi top sellernya TikTok yang tinggi-tinggi ranking penjualannya di platform TikTok. Dan memang ada karakter yang berbeda antara TikTok dan juga Shopee. Dan begitu TikTok tutup, akhirnya saya diminta juga untuk menjadi MCN di Shopee, dan di situ juga saya belajar dari teman-teman afiliator, dan saya juga belajar dari teman-teman top seller Shopee. Karena di Shopee saya juga rajin membuat event dari sekolah bisnis event, mendatangkan top sellernya juga yang dari Shopee. Dan saya belajar ternyata menjadi top seller di kedua platform tadi, Shopee dan TikTok, itu tidak sama, sangat berbeda. Sama seperti perbedaannya menjadi afiliator yang sukses di TikTok dan di Shopee. Ini juga walaupun nggak beda-beda banget, tapi ada perbedaannya yang cukup drastis. Nah, inilah yang akan kita bahas di periode kali ini, dari
resource kita, dari yang kita miliki saat ini, dari prioritas kita bisa memilih lebih cocok mulai dari TikTok atau ke Shopee. Yang pertama adalah simpelnya dengan satu kalimat, yaitu kalau di TikTok kita harus memiliki sinergi antara VT, live, dan juga antara iklan kalau kita seorang seller. Kalau di Shopee, maka kita bisa, saya sebutnya adalah digasnya terpisah. Nah, ini yang lebih tricky dan mungkin justru ini benefits kalau kita sebagai seorang sellers yang ada di Shopee. Nah, saya akan jelaskan kenapa perbedaan itu sangat penting buat kita, terutama ini konteksnya sebagai seorang seller yang ingin membangun bisnis di kedua platform tadi. Kalau kita bermainnya memang mulai dengan platform yaitu di TikTok, begitu kita masuk ke TikTok itu, apa yang pertama kali kita lihat? Betul, adalah halaman FYP-nya TikTok. Maka semuanya berpusat pada halaman FYP. Dan oleh karena itu, yang kita lihat di sana adalah short video atau VT. Ada tiba-tiba kita scroll, ada live yang tampil di sana juga. Dan itulah yang menyebabkan interaksi antara live dan VT-nya ini sangat dekat sekali. Sangat jarang orang yang dia contohnya membuat VT-nya itu rajin sekali. Misalnya ada yang sekarang mainannya itu membuat VT brutal, artinya dia video TikToknya dibuat video satu hari 5 bahkan sampai 12 video dalam sehari ya. Itu bisa jadi tidak lebih efektif jika kita menerapkan pembuatan video Shopee yang brutal dengan sama 5 sampai 12 sehari. Itu bisa jadi lebih efektif di Shopee ketimbang di TikTok. Ketika memang di TikTok ini kalau kita aktif di VT tapi tidak aktif di live, maka VT kita itu akan tidak maksimal. Sebab kalau begitu di Shopee kita posting video Shopee tanpa adanya live Shopee, kebalikannya justru malah maksimal ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena uniknya memang kalau kita di TikTok ini, kalau kita posting VT TikTok dan ternyata VT kita viral FYP di TikTok, itu akan kelihatan bahwa orang bisa klik ke live kita saat kita lagi live, pasti akan menyala ya, akan terkedip-kedip profile kita, lalu orang bisa klik masuk ke live kita. Dan kebalikannya juga betul. Kalau kita di TikTok kita melakukan live, itu setelah live akan terjadi satu hal, yaitu retargeting organik. Apa itu? Setelah selesai live, orang-orang yang menonton live kita dan sekedar mampir sebentar saja akan kena video-video kita yang punya keranjang, itu akan naik lagi dan akan ditunjukkan ke feeds-nya mereka. Nah, ini mendorong penjualan dari VT kita. Tanpa adanya live yang rajin juga dari yang sudah bermain VT brutal tadi, itu nggak akan maksimal kalau di TikTok. Jadi kalau di TikTok itu memang kita sebagai afiliator, sebagai seller itu harus aktif di kedua-duanya, nggak bisa cuma salah satunya aja. Karena ada sinergi yang spesial antara VT dan juga antara live-nya. Nah, hal ini berbeda sangat drastis dengan yang terjadi di Shopee ya. Yang terjadi di Shopee ini cukup unik. Contohnya adalah kalau kita menjadi seorang afiliatornya katakanlah kita afiliator live atau afiliator Shopee video yang tersedia kalau di platformnya Shopee. Saya menjadi afiliator Shopee video. Lalu saya akan memulai live di akun yang sama. Ternyata itu lebih tidak efektif. Kenapa? Karena biasanya dari kita sebagai MCN dan kita lihat penjualan beberapa kreator ini, ternyata mereka yang fokus di Shopee video itu akan penjualannya besar sekali di Shopee video. Tapi begitu mulai live di akun yang sama, ternyata memang omsetnya ini akan seperti terbatas. Tidak bisa semaksimal omset utamanya yang Shopee video tadi. Kebalikannya juga betul. Ada beberapa top kreator dari MCN RKP Manajemen yang dia sudah tinggi sekali GMV atau istilahnya penjualan ya. Dari live-nya sampai 1 miliar lebih selama 1 bulan omsetnya. Itu kita memang pernah sarankan untuk mulai juga Shopee videonya supaya dia sudah menghasilkan dari Shopee Live, akhirnya bisa menghasilkan dari Shopee video. Tapi apa yang terjadi? Dan ini juga membuat saya kaget. Ternyata biasanya Shopee video yang dimulai itu juga tidak terlalu maksimal. Bahkan di Shopee biasanya saya terutama pribadi, kalau kamu juga sudah menjadi afiliator di Shopee, yang saya sarankan kalau kamu sudah punya Shopee video yang besar akunnya dan sudah menghasilkan cukup besar, kalau mau main live lebih baik buat akun baru di Shopee. Dengan akun baru tersebut kamu bisa lebih cepat untuk menaik diri live shoppingnya dari Shopee. Nah, ini dua konsep yang sangat berbeda di dua platform yang sangat berbeda, dan itulah sebabnya kalau menurut saya harus mulai di mana saat ini. Kalau kamu baru mulai jadi afiliator atau menjadi seller, maka lebih cocok mulainya
di Shopee dulu. Kenapa? Karena di gasnya bisa terpisah tadi. Secara algoritma kita bisa ngegas Shopee video dulu aja. Fokus dulu brutal konten di Shopee video. Itu kamu bisa naik di Shopee video. Atau fokus dulu brutal live ya. Jadi rajin live, rajin analisa live, konsisten live selama jamnya juga panjang kalau di Shopee. Jika kamu brutal live, fokus di live aja, itu bisa sukses di Shopee live-nya juga. Jadi inilah karakter berbeda antara platform TikTok dan juga platform Shopee. Nah, tergantung kembali lagi kepada kamu nih. Kira-kira kalau kamu sebagai customer dan kamu merasakan kamu berjualan di platform TikTok, apakah kamu lebih cocok dengan pola yang seperti itu, atau kamu lebih cocok dengan pola yang brutalnya secara terpisah, fokus di SV, fokus di live. Nah, semoga insight ini bisa berguna buat kamu yang saat ini sedang gundah gulana ya istilahnya ya, lagi nyari solusi. Aku nih mau mulai nih, mulainya yang mana dulu yang mau difokuskan. Dan mungkin kamu berada di posisi yang aku buka dua-duanya deh gitu ya, jadi malah gak fokus kadang-kadang ya. Lebih baik pilihlah salah satu dan fokus hingga kamu berhasil. Ingat, arti kata fokus kalau menurut saya dan saya baca ya di filosofi mindset itu, fokus adalah follow one course until success. Pilih satu jalan hingga kamu menemukan kesuksesan. Semoga episode ini bisa berguna buat kamu. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!